Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aryadi Chandra Silitonga. Saya berasal dari kelas 4E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang menjelaskan beberapa pertanyaan seputar sistem operasi. Di sini kita lihat pertanyaan yang sudah ada. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan sistem operasi? Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Tanpa sistem operasi ini, kita tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer kita, kecuali kita dalam proses program booting. Selanjutnya, jelaskan fungsi dari sistem operasi. Nah, sistem operasi ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu adalah untuk menjalankan operasi dasar. Salah satu paling utama dalam sistem operasi adalah untuk menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem inilah yang mendasari kerja dari perangkat lunak maupun software lainnya. Sistem operasi memungkinkan untuk program ataupun aplikasi untuk dapat menjalankan dan ditampilkan kepada pengguna atau user yang menggunakan perangkat komputer tersebut. Fungsi kedua itu ada untuk mengatur kerja hardware dan software, yang mana berfungsi mengontrol fungsi dari perangkat keras seperti CPU, memori, hard disk, maupun perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software supaya dapat terhubung dengan perangkat keras tersebut. Karena itulah sistem operasi juga disebut sebagai resource manager. Fungsi selanjutnya itu ada sebagai tempat program aplikasi. Pada dasarnya, aplikasi-aplikasi yang terdapat di dalam komputer kita ini sebenarnya berada di dalam sistem operasi itu sendiri, meski aplikasi-aplikasi tersebut tersimpan dalam perangkat penyimpanan. Fungsi selanjutnya itu untuk mengkoordinasi kerja dari perangkat komputer. Di sini untuk mengkoordinasikan segala hal di dalam komputer, terutama penyusunan program yang kompleks menjadi lebih sederhana dan berurutan. Ini akan memudahkan aplikasi supaya dapat bekerja dengan lebih efisien. Fungsi selanjutnya itu sebagai mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Sistem operasi juga berfungsi untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat keras maupun perangkat lunak. Sebagai contoh, dalam hal pemanggilan data yang tersimpan pada memori hard disk dan mengatur waktu yang digunakan untuk kita terhubung dalam terminal. Selanjutnya itu untuk mengawasi dan melindungi jalannya sebuah fungsi program. Sistem operasi dapat mengatur user yang memiliki hak akses untuk bisa mengakses komputer dalam menjalankan program maupun mengendalikan siapa saja yang dapat mengakses program tersebut. Dalam hal ini dikenal sebagai fungsi gatekeeper. Sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan pengguna dalam mengakses sistem program dalam komputer. Fungsi selanjutnya itu untuk menyajikan tampilan dan sebagai interface ke pengguna. Sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkan ke layar monitor komputer dengan menerjemahkan bahasa program yang berasal dari CPU. Yang ditampilkan oleh sistem operasi dapat berbentuk teks, grafis, maupun tampilan lainnya yang dapat dimengerti oleh pengguna komputer. Peranan sistem operasi juga sebagai interface antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Jenis
jenis sistem operasi yang komersial dan free. Nah, terdapat jenis-jenis sistem operasi komersial yang free. Salah satunya yaitu ada iOS, Symbian OS, Unix, Linux, macOS, Microsoft Word, dan Android. Nah, pertanyaan selanjutnya itu berhubungan dengan pertanyaan kita sebelumnya. Jelaskan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem operasi. Linux adalah software sistem operasi open source yang gratis untuk disebarluaskan di bawah lisensi GNU. Linux merupakan turunan dari Unix dan dapat bekerja pada berbagai macam perangkat keras komputer, mulai dari Intel x86 sampai dengan RISC. Nah, Linux ini memiliki kelebihan. Yang pertama, itu bersifat open source, bebas dan terbuka, sehingga tidak perlu biaya untuk mendapatkan. Nah, lisensi free dapat lisensi free dan boleh diutak-atik semaunya. Linux juga sekarang sudah mudah dioperasikan. Kalau dulu pengguna Linux identik dengan para hacker, tapi sekarang orang awam pun sudah banyak yang menggunakannya. Nah, Linux ini hampir semua aplikasi bisa dijalankan di Windows. Sudah ada aplikasi Linuxnya yang dikembangkan oleh komunitas Linux, atau bisa juga menggunakan software emulator. Nah, kelebihan dari Linux ini juga memiliki pengamanan yang lebih unggul karena didesain multi-user, sehingga apabila virus menyerang user tertentu akan sangat sulit menyebar ke user lainnya. Kelebihan dari Linux ini yang terakhir itu ada cocok untuk PC yang memiliki spesifikasi minimum karena Linux membutuhkan resource yang lebih kecil dibandingkan Windows. Nah, dibalik itu semua, Linux juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama, dukungan hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Selanjutnya, proses proses instalasinya tidak semudah Windows. Lalu, aplikasi di Linux ini belum seampuh aplikasi Windows. Selanjutnya, kekurangan dari Linux yaitu struktur direktori dan hak akses yang membingungkan bagi user yang terbiasa menggunakan Windows. Nah, selanjutnya itu ada Android. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Nah, Android ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, kelebihan Android adalah penggunaan yang didesain mudah pada fitur-fitur aplikasi serta tidak sulit untuk dipahami. Nah, Android dapat juga dikatakan sistem operasi berbasis Linux yang open source. Dengan begitu, akan memberikan peluang besar untuk para developer membuat dan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang bagus dan canggih. Pengguna Android dapat bebas untuk memilih aplikasi yang mana saja yang ingin digunakan. Nah, di Android tersedia banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan secara gratis dengan berbagai fungsinya. Itu secara resmi tersedia di Google Play Store. Nah, di Android, sistem operasi Android bersifat multitasking, yang mana berguna untuk menjalankan berbagai aplikasi secara mudah, serta dapat menelusuri apps Android yang diinginkan. Di Android, aplikasi untuk sistem Android juga dikembangkan secara up to date, sehingga setiap waktu akan muncul berbagai program dengan teknologi baru yang luar biasa fitur-fiturnya.
Nah, di Android juga kamu bisa menginstal ROM yang dimodifikasi. Akan tetapi pada sistem operasi Android ini memiliki cukup banyak jenis custom ROM. Nah, dibalik itu semua, Android juga memiliki kekurangan. Kekurangan Android yaitu sistem operasi Android tampaknya menuntut pengguna untuk harus memiliki koneksi internet dalam keadaan aktif, seperti minimalnya perlu koneksi internet GPRS. Hal ini agar perangkat siap untuk online sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kekurangan selanjutnya, mungkin memang Android terdapat banyak aplikasi Android yang dapat digunakan secara gratis. Akan tetapi, seringkali pada aplikasi yang digunakan akan munculkan iklan yang cukup mengganggu. Pada Android, baterai pada smartphone dengan sistem Android akan sangat boros dibandingkan OS lainnya. Hal tersebut disebabkan dengan banyaknya proses yang berjalan secara background yang membuat energi baterai menjadi cepat habis. Selanjutnya itu ada Unix. Unix adalah awal dari sistem operasi Linux. Unix diawali dari proyek Multics pada tahun 1965 yang dilakukan oleh Amerika Telepon, Telegraph, ATT dan T. Nah, Unix ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu portabilitas, yaitu dapat diadaptasikan dengan mudah ke komputer lain. Multi-user dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Dan Unix juga multitasking, dapat menjalankan tugas secara bersamaan dalam satu waktu. Sistem file atau hierarkikal, pengorganisasian informasi atau data dalam bentuk yang mudah untuk diingat dan diakses. Nah, pada Unix ini sistem filenya stabil untuk database, sehingga server internet, intranet, file server Unix mempunyai kinerja yang lebih baik daripada Windows NT. Dan di Unix adalah sistem operasi yang hampir gratis. Nah, di balik itu, Unix juga memiliki kelemahan. Yang pertama, itu ada tampilan dari Unix ini kurang menarik ya. Dan juga membutuhkan memori yang cukup besar. Unix ini masih belum banyak game-game besar yang bersedia dijalankan pada platform ini. Beberapa dari hardware juga sulit untuk menyediakan driver untuk Linux. Dan terakhir, Unix ini memiliki kelemahan sulit digunakan untuk pengguna awam. Selanjutnya itu ada iOS. iOS adalah sistem operasi perangkat bergerak yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Nah, sistem operasi ini pertama diluncurkan pada tahun 2007 untuk iPhone dan iPod Touch, dan telah dikembangkan untuk mendukung perangkat Apple lainnya seperti iPad dan Apple TV. iOS memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, di iOS jumlah aplikasi dan game terbanyak dibanding OS smartphone lainnya. Di iOS juga punya kontrol ketat terhadap kualitas aplikasi yang ada di aplikasi store, performa dan kualitas menjalankan aplikasi atau games itu lebih bagus dibandingkan smartphone dengan OS lainnya. Device lamanya pun bisa mendapat update OS walau secara hardware jauh tertinggal ya. Nah, di iOS ini garansi device-nya itu udah internasional, dan di iOS
memiliki harga jual kembali lebih stabil. Nah, kekurangan dari iOS itu harga device-nya itu relatif mahal ya teman-teman. Media konektivitas seperti Bluetooth dan Wi-Fi sharing terbatas hanya untuk sesama iOS saja. Tapi masih bisa diakalin dengan cara membeli aplikasi pihak ketiga di aplikasi store. Nah, kekurangan selanjutnya itu aplikasi-aplikasi tertentu kebanyakan itu berbayar ya pada iOS. Nah, di iOS itu harus terhubung dengan iTunes jika ingin mengkoneksikan ke PC. Nah, di iOS ini tidak ada slot micro SD dan juga baterai tidak bisa dilepas atau non removable. Nah, selanjutnya itu ada Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows, adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka penggunaan grafis. Nah, Microsoft Windows ini memiliki kelebihan. Yang pertama, GUI yang familiar sehingga pengguna lebih nyaman berada di depan layar monitor. Selanjutnya itu dukungan perangkat dari driver yang lebih baik. Banyak aplikasi kantor yang kompatibel dengan Windows. Mudah untuk digunakan karena para pengguna sudah terbiasa dengan tampilan Windows. Tetapi Windows ini juga memiliki kekurangan, yang mana di Windows sistem operasi ini berbayar ya, dan juga instalasi yang lebih sulit dibandingkan sistem operasi Linux. Di Windows juga rentan terhadap serangan virus. Jelaskan pengalaman Anda dalam menggunakan beberapa sistem operasi. Nah, kebetulan pengalaman saya dalam menggunakan beberapa sistem operasi itu ada Android dan Windows 7 nih. Untuk Android, saat ini menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan. Menurut saya, ini dikarenakan banyak jenis smartphone yang diproduksi menggunakan sistem operasi ini, baik dengan harga mahal sampai dengan harga yang murah. Selain itu, Android dapat dikustomisasi sesuai dengan keinginan karena banyak sekali aplikasi yang dibuat untuk mengubah tampilan default Android, sehingga membuat saya tidak bosan nih menggunakan Android. Di Play Store sendiri saat ini juga banyak sekali aplikasi gratis yang sangat bagus, mulai dari game sampai aplikasi kantor seperti Office. Dari segi animasinya pun sangat bagus, tetapi dengan banyaknya aplikasi tersebut, banyak juga aplikasi yang meaningless atau useless. Banyak perangkat Android saat ini yang menggunakan layar lebar sampai 5 inci. Ini sangat membantu ya untuk saya yang suka dengan game HD, sehingga sangat puas dengan layar yang lebar tersebut. Saat ini saya menggunakan Android Samsung dengan layar 4 inci. Sangat puas memainkan game HD. Pada Android terdapat widget yang dapat ditampilkan di home screen, live wallpaper dan launcher yang beragam sehingga sangat bagus untuk ditampilkan. Android menggunakan port charging mini USB sehingga banyak digunakan untuk proses charging. Bahkan dengan mudah dapat dihubungkan ke laptop. Berbeda ya dengan iPhone yang menggunakan port charging yang sangat berbeda.
sehingga menyulitkan mendapatkan charger yang sama. Dengan fitur Google yang sangat banyak seperti Maps, Drive, Mail, YouTube, email, dan lainnya, sehingga memudahkan kita untuk menggunakannya karena Android sendiri dikembangkan oleh Google. Nah, pengalaman saya selanjutnya yaitu saya menggunakan Windows 7. Dalam pengalaman saya menggunakan PC atau laptop, saya paling lama menggunakan Windows 7 ini. Proses pencarian program atau file bisa dilakukan dengan cepat. Cukup tekan button start, lalu ketikkan keywordnya. Terdapat preview aplikasi yang sedang di-hide pada taskbar aplikasi. Kita mengarahkan mouse ke aplikasi yang di-hide tersebut. Terdapat satu tombol desktop yang berfungsi untuk menampilkan tampilan desktop kita. Jadi kita tidak perlu lagi tuh repot-repot close atau hide semua aplikasi yang sedang dibuka. Dalam Windows 7 ini, apabila aplikasi kita di-drag ke sisi kiri, kanan, atau atas layar, akan memberikan posisi bagus. Apabila kita drag sampai kiri layar, itu tampilan aplikasinya akan berada di sebelah kiri dengan besar setengah layar. Sedangkan apabila kita drag ke tepi atas layar kita, maka aplikasi akan menjadi full screen. Apabila pada saat full screen kita drag sedikit saja aplikasi tersebut, maka tampilan akan menjadi seperti semula. Di Windows 7 ini kita bisa mengganti tampilan dengan mudah menggunakan tema yang tersedia atau terdapat juga aeroglass, sehingga membuat tampilan menjadi lebih bagus dan segar. Pada saat start menu di Windows 7 ini kita dapat langsung mendapatkan all program ya, dengan lebih mudah dibandingkan dengan Windows XP, yang mana untuk saya yang suka dengan dunia game, banyak game yang menggunakan DirectX versi 10 atau bahkan 11. Nah, Windows 7 sudah mendukung itu, sedangkan Windows XP tidak. Tetapi untuk menjalankan Windows 7, hardware yang dibutuhkan pun lebih tinggi. Saya teringat teman saya yang sudah ngebet mau install Windows 7, tetapi setelah diinstal, laptop yang dimilikinya malah jadi lemot dan lambat. Akhirnya dia memilih untuk kembali menggunakan Windows XP. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan perintah, mengelola sumber daya hardware, file, dan juga untuk berdirinya software, aplikasi, dan perangkat perusak lainnya. Nah, sistem operasi juga bertugas untuk memanajemen file yang ada di perangkat penyimpanan sistem penyimpanan. Sistem operasi berfungsi untuk berdirinya software lain. Tanpa adanya sistem operasi ini, mungkin kamu tidak dapat menjalankan software yang kamu inginkan. Baiklah, itu saja yang mungkin dapat saya jelaskan pada video singkat saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.